Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini sama-sama kita akan bersaat teduh terambil dari Nehemia pasal pertama ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika itu aku menjadi juru minuman raja." Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian, seringkali muncul sebuah pertanyaan, kalau Allah sudah tahu segalanya, mengapa kita masih harus berdoa? Seorang teolog bernama R.C. Sproul menjawab dengan baik. Justru pertanyaan itu menganggap doa hanya sebatas meminta atau bersyafaat. Padahal doa itu multidimensional, punya banyak sisi dan makna yang saling berkaitan. Jadi ketika Allah sudah tahu isi doa kita sebelum kita mengucapkannya, itu bukan membuat doa jadi seakan sia-sia, melainkan justru memperlihatkan keindahan dari doa itu sendiri. Bapak Ibu berbicara mengenai doa, maka kita bisa melihat dalam firman Tuhan yang sama-sama kita sudah baca. Di sana menjelaskan mengenai kondisi Yerusalem yang porak-poranda setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Sementara itu, Nehemia yang tahu hal itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sendiri hanyalah juru minuman raja di Persia. Tetapi sungguh menarik Bapak Ibu, respon Nehemia terhadap masalah yang ada. Nehemia bukan panik atau mencari jalan yang lain seperti pakai kekuatan politik atau militer, tetapi Nehemia justru datang kepada Allah, berlutut kepada Allah dalam doa-doanya. Sungguh sangat luar biasa. Kondisi Yerusalem yang porak-poranda setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Nehemia yang tahu hal itu, tapi dia sadar dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanyalah seorang juru minuman raja di Persia. Tapi Alkitab mencatat dengan sangat menarik bahwa respon Nehemia bukannya panik atau cari jalan yang lain, tapi ia justru datang kepada Allah, berlutut kepada Allah, dan berdoa. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan sungguh luar biasa. Dalam doanya, Nehemia tidak semata-mata hanya meminta, langsung mengutarakan tujuannya. Tetapi doanya diawali dengan mengakui akan Allah yang maha kuasa dan Allah yang tetap setia. Sungguh sangat menarik doa Yeremia ini. Mengakui bagaimana Allah itu maha kuasa dan tetap setia di awal doanya. Kemudian Nehemia melanjutkan dengan mengakui dosa bangsa Israel dan juga dosa dirinya. Kemudian dilanjutkan dalam doanya, ia juga berpegang pada janji Tuhan. Karena ia mengingat bahwa Allah telah berjanji akan memulihkan umatnya. Dalam doanya, Yeremia juga mengutarakan memohon keberanian kepada Allah. Bapak Ibu, kita bisa melihat dari sosok Yeremia. Dia justru melakukan yang tepat, yaitu berdoa. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa doa bukanlah formalitas yang sia-sia, hanya karena Allah sudah tahu segalanya. Sebaliknya doa adalah sarana Allah membentuk dan menuntun kita untuk senantiasa bersandar padanya. Seperti Nehemia, kita diajak melihat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari posisi kita, kedudukan atau strategi, melainkan dari relasi dengan Allah yang diwujud nyatakan dalam doa. Saya ulangi sekali lagi, seperti Nehemia, melihat bangsa Israel yang seperti itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia justru datang kepada Allah di dalam doa. Pertanyaan bagi kita hari ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menganggap doa adalah sesuatu yang penting? Seberapa sering sih kita berdoa kepada Allah? Apakah saat ada masalah saja terus datang kepada Allah dalam doa? Atau bagaimana selama ini kehidupan doa kita? Kiranya renungan pagi ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi boleh mengingatkan kami pentingnya sebuah doa. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersyukur ada dua saudara-saudari kita yang berulang tahun. Pertama,
Mikael Angelo Wijaya, dan Eli Termalim. Mari sama-sama kita membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini dua saudara-saudari kami berulang tahun. Biarlah di hari ulang tahun ini mereka boleh diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap hal yang ada. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam pergumulan yang dihadapi, agar mereka boleh senantiasa memandang Tuhan selalu, dan biarlah pergumulan yang dihadapi boleh membentuk setiap mereka. Biarlah mereka juga boleh hidup senantiasa takut akan Tuhan dan berdampak bagi sekitar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.